pentas internasional, kenapa Islam ini tidak diperhitungkan? Ya karena memang kita terlalu lama sebagai bangsa konsumen, bukan produsen ilmu pengetahuan. Karena zaman Nabi kita bisa lihat belum sampai 100 tahun Nabi masuk dalam Fathul Makkah, generasi berikutnya sudah bisa menguasai sepertiga dunia. Jangan lupa tekan like, subscribe, and lonceng. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Kasih ya. Sambil menunggu Pak Kiai lagi di perjalanan, nah kita isi dengan sambutan nih dari perkenalan dari tokoh Tanah Abang, Bang Roni Adi. Kepada beliau kami persilakan. Falyatafadhal maskura. Shallu ala Muhammad. Izin Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati juga yang kita cintai bersama Bapak Ustadz Ihsan, yang tadi udah 1 jam ya Pak Ustadz ya. Yang terhormat Habib Ibrahim bin Sahil, yang terhormat Ustadz Maulana Ketua DKM Masjid Nurul Falah, yang terhormat Bapak RW Bapak Handono, yang terhormat Bapak Hadi Gunawan, tokoh masyarakat RW 11 Kelurahan Petamburan, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz ustazah, juga tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di sini, dan saya mohon maaf karena tadi ada acara juga kebetulan dengan Sanggar Sabet Tenabang. Kebetulan saya juga di sana sebagai ketua yayasan, ketua penasehat dari Yayasan Sanggar Betawi Sabet Tenabang di Tenlis. Makanya tadi pas mau geser disuruh makan sayur asem dulu Pak Ustadz. Iya, jadi kita tinggal sayang juga ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa nyempetin waktu. Mohon maaf jadi nunggu terlalu lama. Ya memang untuk memperingati Maulid ini saya selalu ingat ayat yang mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Cuman pertanyaannya, kenapa kita jadi bangsa yang terpuruk? Ketika di pentas internasional, kenapa Islam ini tidak diperhitungkan? Ya karena memang kita terlalu lama sebagai bangsa konsumen, bukan produsen ilmu pengetahuan. Karena zaman Nabi kita bisa lihat belum sampai 100 tahun Nabi masuk dalam Fathul Makkah, generasi berikutnya sudah bisa menguasai sepertiga dunia ya. Karena zaman Nabi para tawanan perang yang pinter-pinter, yang ahli bahasa, ahli ilmu itu ditawan untuk ngajarin umat Islam yang memang belum mengenal ilmu pengetahuan. Karena dalam sejarahnya tidak ada nabi di Timur Tengah, di Arab Saudi sana ya, di Arab di sana gitu, banyakan di daerah-daerah lain gitu. Makanya kaum Yahudi itu menganggap mereka sebagai bangsa yang lebih baik ketimbang bangsa lain di dunia gitu. Ya karena kita memang belum memataskan diri untuk menjadi pemimpin ya, pemimpin di dalam peradaban manusia yang tentunya ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan.
Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu. Selalu kalau saya di teman-teman Pak Ustadz, ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ternyata di kita di Indonesia, dari 63 negara yang disurvei, 62 kita peringkatnya. Jadi minat baca kita benar-benar rendah. Kita dari tahun ke tahun mengadain maulid, tapi kita tidak mencontoh akhlaknya Nabi. Ya, kita tidak mencontoh akhlaknya Nabi, kita tidak mencontoh akhlaknya para sahabat, kita tidak mencontoh para salafus soleh. Dalam hal apa? Dalam hal mencintai ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya wajar kalau kita ini tidak diperhitungkan di dalam pentas peradaban dunia. Ya. Zaman kerajaan Islam menguasai dunia, dalam sejarahnya dinasti Abbasiyah itu para ulama, para ahli intelektual kalau bikin buku ditimbang beratnya misalnya 10 kilo, sama rajanya itu dikasih hadiah emas seberat 10 kilo, dan ulama itu sangat dihargai ya. Ya mudah-mudahan dengan kita bisa sering mengadakan maulid ini tidak hanya sekedar kita merayakan, tetapi apinya Islam bisa kita ambil ya. Kalau kata Bung Karno kan, jangan cuman abunya aja yang diambil, apinya mesti kita ambil ya, karena Islam ini katanya sholih likuli zaman walikuli makan, selalu soleh atau selalu tepat di dalam segala zaman dan di segala tempat. Nah ini kan PR kita, kalau kita mau menjadi umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, umat Islam ini, dan selalu ajaran Islam ini soleh likuli zaman walikuli makan, tentunya dengan perubahan-perubahan ini harus kita antisipasi ya. Teknologi digital dan lain-lain itu harus diantisipasi, tapi yang tidak kalah penting masalah akhlak, attitude. Nah ini kadang-kadang kita lupa nih, soal-soal kecil Pak Ustadz. Saya kadang ngeliat tuh di jalan tol bawa mobil, ada orang enaknya itu buka kaca mobil tinggal buang tuh gelas aqua. Kemana itu imannya yang dibilang kebersihan sebagian dari iman? Kita jalan tato lempar kali, tangan iseng buang tuh sampah di kali. Jadi soal-soal kecil itu yang menurut saya kadang-kadang ajaran agama Islam itu tertutupi karena perilaku umatnya. Bukan ajaran Islamnya yang nggak bagus, tapi perilaku umatnya. Ya beberapa setelah kejadian 11 September WTC dibom, Amerika itu mengalami Islamofobia yang cukup tinggi. Jadi ajaran agama Islam malah dipelajari sama dia Pak Ustadz. Supaya apa? Supaya pengen tahu kelemahan ajaran Islam di mana. Tapi setelah mereka pelajarin, mereka pada masuk Islam. Karena tidak ada satupun ayat yang mengajarkan perang gitu ya. Dalam hal kalau perang itu tidak ada penyebabnya, termasuk perang-perang Nabi ya. Tidak ada kayak gitu. Dan dalam sejarahnya ketika perang salib, umat Islam itu lebih beradab ketimbang umat Nasrani ketika mereka perang salib gitu. Jadi kuncinya pertama menurut saya kalau kita mau meneladani akhlak Nabi ya, pertama ilmu pengetahuan harus kita kuasain. Kedua attitude atau akhlak ya kan. Nabi kan terkenal khuluqin azim ya, akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi apa? Al-Quran itu akhlak Nabi ya. Tentunya dengan kita mempelajari Al-Quran sunnah dengan baik, dengan guru-guru yang memang sanad keilmuannya memang mumpuni, jangan-jangan juga apa namanya cuman dari YouTube gitu ya, tanpa konfirmasi dengan para asatidz, para kiai yang benar-benar mumpuni. Nah takutnya kita salah jalan ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, karena saya memang bukan bidangnya untuk memberikan tausiah-tausiah, tapi mudah-mudahan kita semua semangatnya sama untuk menyiarkan Islam. Yang paling gampang ibda binafsik ya, memulai dengan diri kita sendiri dan jadikan diri kita ini sebagai Al-Quran berjalan.
sehingga apa yang kita kerjakan ini benar-benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.